Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Aprianto Bantu dari kelas B semester 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Islam, yaitu pengertian asas-asas hukum Islam. Asas berasal dari bahasa Arab, yaitu asasun, yang artinya dasar, basis, dan fondasi. Jikalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti dasar, yaitu alas fondamen atau asas fondamen. Asas dalam hal ini yaitu dapat dilihat dari misalnya dalam urutan yang disesuaikan pada kata-kata, yaitu misalnya batu, baik, benar, untuk pandangan atau fondasi rumah yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat. Makna ini terdapat misalnya dalam ungkapan pernyataan itu bertentangan dengan asas-asas hukum pidana. Jadi cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara, hal ini jelas dalam kalimat dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum pidana, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan untuk tumpuan berpikir dan alasan pendapat. Dalam menegakkan dan pelaksanaan hukum, asas hukum pidana misalnya seperti yang disinggung barusan adalah tolak ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Pada umumnya, hukum pidana ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Jika dilihat dari asas-asas hukum Islam yang berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis, yang dikembangkan oleh akal pikiran orang untuk memenuhi syarat untuk beristihad. Asas-asas hukum Islam banyak disinggung dalam asas-asas yang berlaku umum. Nah, bidang dan lapangan mempunyai alasannya sendiri-sendiri. Yang pertama, asas-asas hukum perdata. Jika di lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, diantaranya adalah yang pertama, asas kebolehan atau mubah. Yang kedua, asas kemaslahatan hidup. Yang ketiga, asas kebebasan dan kesukarelaan. Yang keempat, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Yang kelima, asas kebajikan. Yang keenam, asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Yang ketujuh, asas adil dan berimbang. Yang kedelapan, asas mendahulukan kewajiban dari hak. Yang kesembilan, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ke-10, asas kemampuan berbuat atau bertindak. Yang ke-11, asas kebebasan berusaha. Yang ke-12, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Yang ke-13, asas perlindungan hak. Ke-14, asas hak milik berfungsi sosial. 15, asas yang beritikat baik harus dilindungi. Yang ke-16, asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja. 17, asas mengatur dan memberi petunjuk. Dan yang terakhir adalah asas tertulis atau diucapkan di depan umum, di depan saksi, mohon maaf. Jadi itulah paparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.